Cerita akan diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh handal tengah membantai sekelompok gangster hanya seorang diri. Setelah berhasil menghabisi kelompok gangster tersebut, polisi pun datang untuk menangkapnya. Diketahui jika kelompok gangster yang dibantai oleh wanita misterius itu merupakan gangster buronan negara yang diincar oleh kepolisian beserta Badan Intelijen Korea Selatan saat ini. Para agensi dari NIS yang kagum dengan kemampuan wanita misterius tersebut menjadikannya sebagai aset agensi untuk menjalankan berbagai misi. Dan mari Mimin perkenalkan wanita tersebut bernama Suki. Suki kemudian dibawa ke tempat rahasia milik agensi. Suki tersadar dengan kondisi wajah baru alias sudah dioperasi plastik, agar tidak ada lagi yang mengetahui identitasnya. Karena Suki merasa ada yang janggal di tempat ini, Suki pun berpura-pura pingsan dengan niat melarikan diri dan sempat membrutal kembali. Namun anehnya, ruangan demi ruangan Suki hampiri. Orang-orang di sekitarnya tampak biasa saja dan tidak begitu peduli melihat Suki yang ingin melarikan diri. Hingga Suki bertemu dengan wanita bernama Kwansuk yang memberitahukannya jalan keluar dari tempat ini. Dan ketika Suki akan keluar dari pagar pembatas mengikuti perintah dari Kwansuk, tiba-tiba saja Suki pun ditembakkan peluru bius yang membuatnya pingsan di tempat dan kembali tertangkap. Yang dimana tempat ini adalah tempat agensi untuk melatih agen khusus mereka yang dipimpin langsung oleh Kwansuk. Kwansuk kemudian meminta kepada Suki untuk bergabung dengan mereka dan memberikan 10 tahun hidupnya guna menjalankan misi rahasia bersama agensi. Setelah itu Suki akan dibebaskan dan bisa hidup di luar dengan normal. Namun Suki yang sudah hilang harapan untuk hidup justru memilih untuk mati saja. Namun Kwansuk memperingatkan Suki untuk tetap hidup. Diketahui jika Suki ini adalah seorang janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Dan keadaan Suki kini tengah mengandung bayi di dalam perutnya. Sehingga pernyataan tersebut membuat Suki tersadar untuk tetap melanjutkan hidup dan menerima kesepakatan dari agensi. Hari demi hari Suki jalani dengan mengikuti berbagai pelatihan dari agensi. Mulai dari pelatihan fisik, menjadi seorang artis teater, sampai melahirkan bayi perempuannya di sana. Bertepatan dengan itu, Suki selalu diperhatikan oleh seorang pria dari agensi yang bernama Jung Hyun, yang diam-diam naksir kepada Suki semenjak Suki berada di tempat ini. Bahkan ketika sedang mengikuti pelatihan, Jung Hyun dengan senang hati merawat anaknya. Di tempat latihan, Suki melihat rekannya yang bernama Kim Sun terlalu berlebihan berlatih dengan sesama rekan yang lain. Awalnya Suki tidak tertarik untuk bertarung. Namun karena ditantang, Suki pun memperlihatkan kemampuan berpedangnya kepada mereka semua. Para agensi yang melihat hal itu pun kembali kagum kepada Suki. Selain kemampuan berpedang, Suki juga mampu melakukan tembakan dengan akurat dan bisa merakit sebuah pistol dengan cepat. Singkatnya, sudah beberapa tahun Suki bergabung dengan agensi. Kini saatnya Suki menjalankan misi pertamanya dari Kwansuk. Dan jika misi ini berhasil, Suki diperbolehkan untuk hidup di luar. Dan targetnya merupakan seorang ketua gangster.
Ketika Suki berhasil membunuh target, ternyata hal itu diketahui oleh anak si target yang melihat aksinya tepat di hadapannya. Yang dimana kisah ini sama seperti awal mula mengapa Suki menjadi seorang pembunuh. Kita akan flashback dulu sebentar. Dahulu kala ketika Suki masih kecil, Suki melihat ayahnya dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran tepat di hadapannya. Karena ayah Suki memiliki aset yang diinginkan para pembunuh tersebut. Untuk itulah Suki bertahan hidup untuk membalaskan dendam. Suki kemudian dibesarkan dan dilatih oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Jungsang. Semua skill yang Suki miliki sudah dilatih oleh Jungsang sejak Suki kecil. Ketika tumbuh remaja, Suki pun mulai membalaskan dendam. Diduga jika pelaku pembunuh ayah Suki dilakukan oleh teman ayah Suki sendiri yang bernama Chang. Namun Suki sempat tertangkap oleh Chang. Chang mengatakan jika bukan ia pelaku pembunuh ayahnya, melainkan ia hanya menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Karena Chang tidak akan tega membunuh ayah Suki secara langsung. Di momen itu datanglah Jungsang untuk menyelamatkan Suki. Jungsang membantai mereka semua termasuk Chang. Seiringnya berjalan waktu, Suki mulai mencari perhatian lebih kepada Jungsang. Sehingga Jungsang dan Suki pun saling jatuh cinta, hingga mereka melangsungkan pernikahan. Namun tak berselang lama setelah menikah, Jungsang mendapatkan kabar jika salah satu dari anak buahnya ditangkap oleh kelompok gangster. Jungsang pun langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Jungsang berhasil menyelamatkan rekannya yang bernama Chunmo. Namun Jungsang terbunuh oleh kelompok gangster tersebut. Chunmo mengatakan kepada Suki jika gangster ini adalah pelaku pembunuh ayahnya. Hal itulah yang membuat suami Suki diam-diam bergerak sendiri. Karena ingin membalaskan dendam Suki tanpa harus melibatkan Suki. Karena Jungsang tidak ingin Suki kenapa-napa. Mendengar pernyataan tersebut, Suki pun spontan meluapkan amarahnya. Dan disinilah terjadinya adegan yang kita lihat di awal film tadi. Alasan kenapa Suki membantai kelompok gangster seorang diri, karena Suki membalaskan dendam atas kematian ayah dan suaminya. Kembali ke masa kini, karena Suki berhasil menjalankan misi pertamanya, Suki pun dibebaskan dan sudah bisa menjalankan sisa misinya sembari menjalani hidup di luar. Salah satu teman dekat Suki bernama Minju mengucapkan perpisahan dan memberitahukannya jika Minju juga sebentar lagi akan hidup di luar seperti Suki. Minju berjanji akan menemuinya di kemudian hari. Suki kemudian ditempatkan di sebuah rumah susun dengan identitas baru agar terlihat seperti masyarakat pada umumnya. Namun di balik itu ternyata Jung Hyun juga dikirim oleh agensi untuk memantau selama Suki hidup di luar agar koneksi rahasia kepada agensi terus terjaga. Dan mereka berdua pun bertetangga dan menyembunyikan identitas mereka masing-masing. Meski sebenarnya Jung Hyun sudah tahu siapa Suki, namun Suki belum tahu siapa Jung Hyun karena Jung Hyun bekerja sebagai pengontrol rahasia dari agensi. Seperti yang kita ketahui, jika Jung Hyun sudah naksir kepada Suki sebelumnya, di momen ini Jung Hyun manfaatkan agar bisa lebih dekat dengan Suki. Namun sikap dan perhatian Jung Hyun yang berlebihan membuat Suki curiga kepadanya. Suki pun langsung menanyakan kepada Kwon Suk untuk memeriksa identitas Jung Hyun. Karena Jung Hyun adalah misi rahasia untuk menjaga Suki, Kwon Suk pun harus berbohong dengan menjelaskan jika Jung Hyun hanyalah orang biasa yang sedang bekerja di sana dan kebetulan berasal dari kota yang sama seperti Suki. Hal tersebut Kwon Suk lakukan agar Suki tetap terjaga identitasnya dan fokus kepada misinya, tanpa harus tahu jika Jung Hyun juga seorang agensi. Seiring berjalannya waktu, Suki selalu ditemani oleh Jung Hyun yang terus mencari perhatian kepadanya. Dan terlihat Jung Hyun sangat akrab dengan anaknya. Suki kemudian mengajak Jung Hyun untuk menemaninya di acara pentas drama teater. 당신은 여자한 게 없네요. Sepulang dari sana, Suki mengaku kepada Jung Hyun
jika sebenarnya Suki adalah seorang janda dan suaminya sudah meninggal dunia. Jung Hyun yang sudah tahu hanya bisa berpura-pura. Tak berselang lama Suki mendapatkan kabar dari Kwon Suk untuk menemani Minju sahabatnya menjalankan misi pertamanya di luar. Suki pun merasa senang karena akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Dan diketahui misi kali ini yaitu untuk mendapatkan sebuah informasi terkait organisasi pembunuh bayaran yang juga bergerak di perdagangan obat ilegal. Suki berhasil menyalin data dari HP milik si pembunuh, namun sialnya aksi Suki ketahuan sehingga baku hantam pun berlangsung di antara mereka. Ketika Minju dan Suki berhasil menumbangkan mereka, salah satu pembunuh hampir menusuk Suki. Minju dengan sigap melindungi Suki dan mengorbankan dirinya. Dengan tertusuk pisau di bagian lehernya. Dan sangat disayangkan, Minju pun tidak tertolong di misi kali ini. 빨리 해킹 시작해. Suki pun merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Di kantor NIS, para agensi langsung memeriksa flash drive yang Suki dapatkan dari organisasi pembunuh bayaran. Setelah diselidiki, ternyata data tersebut menunjukkan identitas dari Chunmo, alias anak buah dari mendiang suami Suki yang kini mengambil alih dan memimpin organisasi pembunuh bayaran tersebut. Karena Suki tahu latar belakang mereka di masa lalu, NIS pun meminta Kwon Suk untuk menugaskan Suki kembali guna mengatasi organisasi ini. Di dalam rumah, Suki mengatakan kepada Jung Hyun jika dirinya bukanlah orang yang baik. Dan Suki takut jika Jung Hyun tahu siapa Suki sebenarnya, pasti Jung Hyun akan meninggalkannya. Namun ternyata jawaban Jung Hyun akan terus menemani Suki. Karena Jung Hyun mencintai dengan tulus, tak peduli siapapun Suki sebenarnya. Jung Hyun hanya ingin memulai hidup baru dan menikah dengan Suki. Suki langsung menemui Kwon Suk dan meminta izin untuk melangsungkan pernikahan dengan Jung Hyun. Suki berpendapat jika suatu saat Suki terbunuh di misi terakhirnya, minimal masih ada seseorang yang menjaga anaknya. Untuk itulah Kwon Suk pun menyetujuinya dan akan menyewa gedung beserta tamu bayarannya untuk Suki dan Jung Hyun. Suki pun mengabari Jung Hyun jika orang tuanya menyetujui pernikahan mereka. Tiba di hari pernikahan, Suki tiba-tiba saja dihampiri oleh Kim Sun yang diperintahkan Kwon Suk untuk menemani Suki menjalankan misinya. Yang dimana misi ini yaitu untuk membunuh kepala organisasi pembunuh bayaran yang sudah diundang untuk hadir di acara pernikahan tersebut. Suki kemudian diinstruksikan untuk membunuh target lewat selapan yang sudah dipersiapkan. Ketika Suki memastikan si target, Suki pun terkejut. Karena ternyata targetnya adalah mantan suaminya yang masih hidup, alias Jung Sang. Suki pun tentunya dibuat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dan baru kali ini Suki gagal membunuh target. Setelah itu Suki kembali ke pelaminan untuk melangsungkan pernikahan. Kwon Suk pun memerintahkan Kim Sun untuk mengambil alih misi ini. Setibanya di malam hari, Jung Sang mendatangi lokasi di mana Suki akan menembaknya. Bahkan Jung Sang dapat memperagakan bagaimana si pembunuh menembak, karena bisa dipastikan pembunuh tersebut sudah profesional. Jung Sang pun membicarakan hal ini dengan para bawahannya. Salah satu anak buahnya juga mengatakan pelaku penembakan itu adalah calon mempelai wanita. Dan tamu undangan di acara pernikahan tersebut merupakan tamu bayaran. Sehingga Jung Sang pun menaruh kecurigaan kepada Suki yang kini sudah bergabung dengan agensi. Jung Sang pun langsung mendatangi lokasi di mana Suki akan melakukan pentas teater.
Bertepatan dengan itu, Jung Hyun meninggalkan Suki sebentar di meja makannya. Kesempatan itu Jung Sang manfaatkan untuk langsung menghampiri Suki. Dan Jung Sang terus terang mengaku jika Suki pasti mengenalinya. Namun Suki tetap berpura-pura menyembunyikan identitasnya. Jung Sang terus mengungkit masa lalunya untuk memancing Suki. Suki yang kini sudah jago akting tentunya tidak terpancing dan memutarbalikkan fakta kepada Jung Sang. Dan Jung Sang yang mati kata pun langsung bergegas pergi dari sana. Namun ternyata di kamar mandi, Jung Sang sudah mengirim Chun Mo untuk merekam perbincangan Jung Hyun dengan Kwon Suk yang sedang membicarakan kegagalan misi Suki membunuh targetnya, sehingga kini organisasi pembunuh bayaran mengetahui jika kini Suki adalah agen khusus dari agensi dan suaminya adalah sesama agensi yang tidak Suki ketahui. Kwon Suk kemudian mengajak Suki untuk bertemu karena agensi sudah tahu jika mantan suami Suki menemuinya semalam. Kwon Suk mengancam Suki jika Suki berhutang nyawa kepada agensi. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan hidupnya dan jangan terjebak oleh masa lalu. Kwon Suk memerintahkan Jung Hyun untuk mencari info lebih lanjut terkait masa lalu Suki. Dan tibalah saatnya Kim Sun akan membunuh Jung Sang untuk menggantikan Suki. Bertepatan dengan itu, Suki mendapatkan sebuah kiriman misterius dari Jung Sang yang berisikan flash drive rekaman Jung Hyun dengan Kwon Suk. Setelah Suki memutarnya, Suki pun terkejut ketika mengetahui jika Jung Hyun suaminya kini adalah bagian dari agensi yang sengaja dikirim Kwon Suk untuk mengawasinya. Tanpa pikir panjang, Suki pun memberitahukan kepada Jung Sang jika malam ini akan ada seorang wanita yang dikirim agensi untuk membunuhnya. Sehingga Kim Sun pun gagal menjalankan misi dan tertangkap oleh Jung Sang. 움직이지 마. Setelah itu Kwon Suk memerintahkan Jung Hyun untuk berhati-hati karena kini lokasi Jung Hyun dan Suki sudah diketahui oleh organisasi pembunuh bayaran akibat kecerobohan Suki sendiri. Dan perbincangan tersebut diketahui oleh Suki. Jung Hyun yang terkejut pun kemudian berpura-pura jika ia dikabari ibunya Dian Bian yang mengatakan sedang sakit parah dan Jung Hyun harus segera pulang kampung untuk sementara waktu. Suki pun ikut berpura-pura dan mengizinkannya. Setibanya Dian Bian, ternyata Jung Hyun mendatangi Jang untuk membunuhnya. Karena Jung Hyun sudah tahu jika yang memerintahkan organisasi pembunuh bayaran membunuh ayah Suki dahulu adalah Jang. Setelah itu Jung Hyun kembali ke kota dan menjemput anak Suki di tempat penitipan. Sementara itu, Suki sedang dibawa oleh agensi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan selama Jung Hyun pergi. Namun baru saja menuju markas agensi, mereka dihadang oleh organisasi pembunuh bayaran. Dan Jung Sang ikut terjun langsung untuk mengambil alih Suki dari agensi. Jung Sang kemudian mengantar Suki untuk menemui putrinya di rumah. Namun setibanya di sana, tiba-tiba saja Suki pun terlambat dan menyaksikan anaknya beserta suaminya Jung Hyun tewas tepat di hadapannya. Suki kemudian diperintahkan Kwon Suk untuk menemuinya di suatu tempat. Kwon Suk pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Suki. Suki yang terbawa emosi menyangka jika agensilah yang melakukan semua ini. Kwon Suk langsung memperlihatkan bukti jika agensilah yang justru melindungi Suki. Kwon Suk menunjukkan rekaman CCTV yang meledakkan rumahnya, yang dimana setelah Jung Hyun kembali ke kosan dengan anaknya, Jung Hyun dihajar oleh Chun Mo. Jung Hyun mencoba bernegosiasi dengan Jung Sang dengan memberitahukan jika anak kecil ini adalah anak Jung Sang. Namun dengan biadab, Jung Sang tetap memerintahkan Chun Mo membunuh mereka semua. Jung Hyun yang benar-benar tulus mencintai Suki dan anaknya mencoba melindunginya dengan mengajak Chun Mo untuk berduel.
놀자. Ketika sedikit lagi mengalahkan Chunmo, Jung Hyun pun dipukul hingga tak sadarkan diri. Chunmo langsung mendesak Kim Sun yang disandra untuk mengaktifkan bom peledaknya. Setelah bom tersebut aktif, Kim Sun pun tetap dibunuh oleh Chunmo. Setelah itu terjadilah ledakan yang disaksikan langsung oleh Suki. Kwon-suk mengatakan kini terbukti siapa yang mencintai Suki dengan tulus, yaitu Jung Hyun yang mengorbankan nyawanya untuk Suki, bukan Jung Sang yang justru mengkhianati Suki dan memanfaatkannya. Akibat kecerobohan Suki yang tidak mau menuruti agensi, kini Suki harus kehilangan anak yang dicintainya dan suami yang tulus mencintainya. Setelah mengetahui kebenarannya, Suki pun akhirnya menyesalinya. Dan kini adrenalinnya kembali bangkit untuk membalaskan dendam. Dengan nekat Suki mendatangi mereka hanya seorang diri. Setelah selesai menghabisi separuh dari anak buah Jung Sang, Suki pun akhirnya bertemu langsung dengan Jung Sang. Jung Sang pun terus terang kepada Suki jika ialah yang membunuh ayah Suki dan memalsukan kematiannya agar Suki menghabisi kelompok gangster yang memiliki bisnis obat ilegal. Dengan mengorbankan Suki, mereka kini bisa hidup dengan mengambil alih bisnis haram tersebut. Jung Sang mengatakan jika ia berhak melakukan itu kepada Suki, karena Jung Sang-lah yang telah menciptakan Suki, sehingga Suki menjadi pembunuh handal. Suki yang sudah muak membalikan perkataan Jung Sang untuk menunjukkan langsung kepada Jung Sang jika beginilah rupa mesin pembunuh yang telah Jung Sang ciptakan. Jung Sang pun terkejut melihat kemampuan Suki yang kini sudah melebihi dirinya. Ketika pertempuran itu sedang berlangsung, Chunmo mengajak Jung Sang untuk melarikan diri karena polisi datang ke tempat tersebut. Suki pun mampu menghabisi semua organisasi pembunuh bayaran tersebut. Dan kini saatnya Suki membunuh Jung Sang. Setelah itu Suki pun kembali ditangkap oleh polisi. Tamat ending yang sangat mensukikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta boleh, goblok jangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode alur cerita film berikutnya.